Lembaran kertas itu terasa dingin di ujung jemariku. Seolah-olah hawa dinginnya merambat langsung ke tulang. Bukan sekedar kertas biasa. Itu adalah surat, diketik rapi dengan kop surat resmi dari kantor pengacara. Setiap barisnya adalah pukulan yang semakin dalam, mengikis fondasi kenangan yang selama ini kupikir kokoh. Dengan hormat, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh klien kami, Bapak Rendra dan Ibu Sari, kami dengan ini meminta kepada Sdri Maya untuk mengosongkan bagian properti yang saat ini ditempati. Kalimat katanya berputar-putar di kepalaku. Klien kami, Bapak Rendra dan Ibu Sari. Itu adalah Kak Rendra dan kakak iparku, Sari. Orang yang selama 10 tahun terakhir kupanggil keluarga. Dalam waktu 30 hari sejak surat ini diterima. 30 hari. Hanya sebulan untuk mengemas 10 tahun hidupku. 10 tahun pengorbanan yang mereka bahkan tidak pernah sadari sepenuhnya. Guna memberikan ruang privasi yang lebih bagi keluarga inti klien kami. Privasi. Kata itu akhirnya terucap lirih dari bibirku, terdengar hampa dan menusuk. Alasan yang begitu klise, begitu mudahnya diucapkan untuk mengusirku setelah segalanya. Mata ini menatap kata, privasi, itu sampai berkunang-kunang, sebelum akhirnya menitikan air mata pertama. Bukan air mata sedih, tapi air mata pengkhianatan yang terasa begitu pahit. 10 tahun yang lalu, dunia ini terasa lebih sederhana. Aku, Maya, baru berusia 22 tahun, baru lulus kuliah dan langsung diterpa badai. Ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan yang tragis, meninggalkanku dan Kak Rendra yang saat itu sudah menikah dengan Sari. Mereka tinggal di rumah kecil warisan orang tua yang cicilannya masih panjang sekali. Aku, sebagai anak bungsu, merasa dunia runtuh. Kak Rendra, yang usianya terpaut 8 tahun dariku, adalah penopang saat itu. Kamu tinggal sama kami, Maya, katanya. Suaranya berat menahan beban. Ini juga rumahmu. Sari, meski raut wajahnya kadang terlihat kecapaian, mengangguk. Iya, enduk. Kita keluarga. Harus saling jaga. Rumah itu 3 kamar tidur. Mereka menempati kamar utama, dan aku dapat kamar terkecil di ujung. Aku tahu posisiku. Aku bukan cuma adik yang ditampung, tapi juga tambahan beban. Saat itu, aku baru dapat pekerjaan pertama sebagai junior graphic designer dengan gaji yang pas-pasan. Tapi melihat Kak Rendra yang harus bekerja lembur dan Sari yang harus berhemat, hingga uang belanja seringkali menipis, hatiku tidak tega. Suatu malam, dari balik pintu kamar mereka yang tak tertutup rapat, kudengar mereka bertengkar dengan suara berbisik panik. Gaji bulan ini tidak cukup, Ren, desi Sari. Cicilan rumah saja sudah makan separuh lebih. Listrik, air. Aldi butuh buku baru. Aldi adalah keponakanku yang saat itu baru berusia 3 tahun. Aku tahu, sayang. Aku akan cari proyek sampingan lagi, jawab Kak Rendra, suaranya lelah. Aku khawatir jika kita telat bayar lagi, bank akan menyita rumah ini. Ini satu-satunya yang kita punya. Kalimat terakhir Sari itu seperti pukulan. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan terakhir orang tuaku. Tempatku dibesarkan. Aku tidak bisa membiarkannya hilang. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar-debar, aku pergi ke bank. Aku meminta detail cicilan rumah orang tuaku. Jumlahnya membuatku pusing. Hampir sama dengan separuh gajiku. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Aku membuat rencana. Aku akan mengambil lebih banyak proyek freelance. Aku akan hidup sangat hemat. Dan yang terpenting, ini harus menjadi rahasiaku. Aku tidak ingin Kak Rendra dan Sari merasa berhutang budi atau malu. Aku ingin mereka merasa mampu, bahwa mereka yang menanggung semuanya. Itu adalah harga diri mereka sebagai orang yang lebih tua. Bulan pertama aku melakukannya. Tangan ini gemetar saat mentransfer sejumlah uang yang besar itu ke rekening cicilan. Aku harus makan mie instan selama seminggu untuk menutupinya. Tapi ketika melihat Kak Rendra pulang dengan wajah sedikit lebih cerah, berkata, Alhamdulillah. Gajiku cukup untuk bayar cicilan bulan ini, hatiku merasa lega. Itu cukup bagiku. Tahun-tahun berlalu. Kebiasaan itu menjadi ritual. Aku naik pangkat, gajiku bertambah, proyek freelanceku semakin banyak. Tapi aku tetap mentransfer uang untuk cicilan rumah itu setiap bulannya, tanpa pernah sebut sepatah kata pun. Aku melihat rumah itu tidak hanya terlindungi, tapi juga perlahan-lahan diperbaiki. TV baru, kulkas baru, semuanya atas usaha Kak Rendra. Aku hanya diam,
merasa puas dalam diam. Aku menjadi Bibi Maya yang baik bagi Aldi. Aku yang menjemputnya saat dia sakit di sekolah. Aku yang membelikannya sepatu olahraga saat dia malu karena sepatunya sudah sobek. Aku yang mendengar cerita cinta monyetnya. Bagiku, mereka adalah segalanya. Pengorbananku adalah bukti cintaku pada keluarga yang tersisa ini. Tapi sesuatu mulai berubah setahun terakhir. Aldi sudah remaja dan butuh kamar sendiri. Rumah yang dulu terasa lapang, kini terasa sempit. Sari mulai sering berkomentar. Maya, kamu kan sudah mapan. Gajimu besar. Tidak kepikiran cari apartemen sendiri? Biar lebih mandiri, katanya suatu sore sambil menyiram tanaman. Aku hanya tersenyum kecut. Iya, suatu hari nanti. Kak Rendra juga mulai jarang di rumah. Alasannya selalu sibuk kerja. Suasana rumah menjadi dingin. Aku merasa seperti menjadi tamu yang tak diundang. Sebuah furnitur tua yang menghalangi. Hingga akhirnya, surat itu datang. Bukan dari mulut mereka langsung, tapi melalui pengacara. Seolah-olah aku adalah penyewa nakal yang harus diusir dengan prosedur hukum. Aku masih terduduk di kursi makan, menatap surat itu, ketika kunci berputar di pintu depan. Kak Rendra masuk. Wajahnya tampak letih seperti biasa. Matanya menghindari kontak denganku. Kau dapat suratnya? Tanyanya singkat, meletakkan tas kerjanya. Ya, jawabku. Suaraku serak. Apa arti ini, Kak? Dia menarik napas panjang, akhirnya menatapku. Tatapannya penuh konflik. Maya, ini bukan hal yang mudah. Aldi sudah besar. Kami butuh privasi sebagai sebuah keluarga inti. Keluarga inti, ucapku, rasa pedih itu kembali menyergap. Aku selama ini apa, Ren? Selama 10 tahun, aku bukan keluarga. Tentu saja kau keluarga, bantahnya, suaranya sedikit tinggi. Tapi keadaan berubah. Kau harus mengerti. Kau perempuan mandiri. Kau bisa cari tempat tinggal yang lebih baik. Air mataku mulai mengalir lagi. Apakah kalian pernah bertanya, bagaimana aku bisa mandiri seperti ini? Apakah kalian pernah penasaran, bagaimana cicilan rumah ini yang dulu selalu bikin kalian stres, tiba-tiba bisa lunas terbayar tepat waktu selama 10 tahun berturut-turut? Dia terdiam. Wajahnya berkerut, seperti sedang melawan sesuatu dalam dirinya. Itu karena kerja kerasku. Sekarang, aku yang tertawa getir. Tertawa karena kepahitan yang sudah tak tertahankan. Kerja kerasku? Atau kerja kerasku, Kak? Aku berdiri, mengambil laptopku dari kamar. Dengan beberapa kali klik, aku membuka folder berisi ratusan bukti transfer bank dari tahun ke tahun. Semuanya ke rekening yang sama, rekening cicilan rumah ini. Jumlahnya fantastis jika dijumlahkan. Aku memutar laptopnya ke arah Kak Rendra. Dari gajiku yang pertama, dari proyek freelance yang membuatku begadang berhari-hari, dari uang yang seharusnya bisa kugunakan untuk membeli apartemenku sendiri, seperti yang Ipar Sari katakan, ucapku, suara bergetar. Aku lakukan semua ini karena kalian adalah keluargaku. Karena rumah ini adalah rumah orang tua kita. Aku tidak mau kalian kehilangannya. Kak Rendra memandangi layar laptop itu, wajahnya pelan-pelan memucat. Tangannya gemetar saat ia menelusuri rentetan transaksi itu. 10 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Dia melihat pengorbanan dalam diam yang tak pernah terbayangkan. Dengarkan alasan, privasi MU itu, bisikku, sebelum berbalik dan masuk ke kamarku, meninggalkannya sendirian di ruang tamu dengan segunung kebenaran yang baru saja kuluapkan. Pintu kamar terkunci. Aku merosot di lantai, tubuhku lemas. Pertanyaan yang sama bergema dalam kepalaku. Apakah pengorbanan selama ini sia-sia? Apakah diamku selama ini justru membuat mereka menganggapku tidak berarti? Di luar, aku mendengar langkah kaki Sari yang pulang, dan kemudian suara mereka yang berdebat dengan suara berbisik, namun kali ini penuh dengan kepanikan dan, aku bisa merasakannya, rasa bersalah. Perang untuk tempat yang kusebut, rumah, baru saja dimulai. Dan senjataku adalah sebuah rahasia yang telah kusimpan terlalu lama. Diam yang menyelimuti rumah itu lebih menyesakan daripada teriakan. Sepanjang malam, tidak ada suara langkah kaki yang berjalan mondar-mandir, tidak ada obrolan ringan, bahkan bunyi sendok yang mengetuk piring pun hilang. Aku memilih untuk tidak keluar kamar, mengunci diri dengan kegelisahan dan luka yang masih segar. Perut ini lapar, tapi rasa sakit di dada jauh lebih dominan.
Kudengar pintu kamar mereka terbuka dan tertutup beberapa kali. Suara bisikan-bisikan sengit yang tak mampu sepenuhnya ditahan tembok kamar. Suara Sari yang terdengar tinggi dan panik, diikuti geraman rendah Kak Rendra yang berusaha menenangkannya. Aku membayangkan ekspresi mereka saat mereka menyadari betapa dalamnya pengkhianatan yang tidak disengaja ini. Apakah mereka merasa bersalah? Atau justru marah karena rahasia besar mereka, kemandirian semu mereka, terbongkar? Pagi datang dengan wajah suram. Mata ini bengkak karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Aku memutuskan untuk menghadapi hari, menghadapi mereka. Ketika aku membuka pintu kamar, aroma kopi yang biasanya menenangkan pagi, hari ini terasa seperti aroma pertempuran. Kak Rendra sudah duduk di meja makan, menatap kosong ke arah cangkir kopinya. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa dia juga tidak tidur semalaman. Dia menatapku saat aku masuk, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat rasa malu dan kebingungan yang dalam di matanya. "Maya," ucapnya. Suaranya serak. Aku mengabaikannya. Aku berjalan ke dapur, menuangkan air ke dalam cerek untuk membuat teh. Tubuh ini bergerak secara otomatis, tapi pikiran ini berputar kencang. "Dengar, Maya, tentang yang kemarin." Kak Rendra mencoba lagi. "Apa yang terjadi, Ren?" Suara Sari memotong dari balik pintu kamar. Dia berdiri di sana, dengan dandanan rapi seperti biasa, tapi wajahnya kaku. Matanya menghindari tatapanku, menatap suaminya. "Aku dengar keributan semalam. Apa ada masalah?" Aku memutar badan, menatapnya langsung. "Masalah?" ucapku, mencoba menjaga suara tetap datar. "Tidak ada masalah, Si. Hanya seorang kakak yang baru tahu bahwa adiknya telah membohonginya selama 10 tahun. Atau sebaliknya, aku sudah mulai bingung." Sari mendelik pada suaminya, matanya menyiratkan amarah. "Apa yang telah kau katakan padanya, Ren?" Kak Rendra menghela napas berat. "Aku tidak mengatakan apa-apa, Sari." Maya menunjukkan sesuatu. Dia menunduk, tak sanggup melanjutkan. Aku mengambil kesempatan itu. Aku menunjukkan pada Kak Rendra bukti bahwa selama 10 tahun ini, bukan hanya kerja kerasnya yang membayar cicilan rumah ini. Sebagian besar, hampir semuanya, berasal dari gaji dan proyek sampinganku. Wajah Sari berubah pucat. Dia terhuyung mundur selangkah, bersandar pada bingkai pintu. Apa yang kau katakan?" "Kau dengar dengan jelas, Sari," jawabku. "Surat pengusiran dari pengacara masih ada di mejaku. Alasan? Privasi." Itu terdengar sangat lucu sekarang, mengingat kalian berdua telah menikmati privasi finansial yang kubantu jaga selama ini. Sekarang, kemarahannya yang meledak. Tapi bukan pada situasinya, bukan pada ketidakadilan yang terjadi, melainkan padaku. "Jadi selama ini kau menganggap kami tidak mampu?" Hardiknya, suaranya meninggi. "Kau diam-diam membayar cicilan karena mengasihani kami? Kau pikir kami apa, Maya? Orang miskin yang perlu diselamatkan?" Aku terkesiap. Itu bukan reaksi yang kuharapkan. Aku tidak mengasihani kalian. Aku melakukan ini untuk keluarga, untuk rumah orang tua kita. Aku mendengar kalian bertengkar dulu, takut rumah ini disita bank. Aku tidak mau kehilangan rumah, dan aku tidak mau kalian stres. "Kau tidak punya hak," teriak Sari, jarinya menunjuk ke arahku. "Tidak punya hak untuk mengambil alih seperti itu. Kau membuat kami seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau pikir dengan uangmu kau bisa mengendalikan segalanya?" "Kontrol? Ini bukan tentang kontrol," balasku, rasa frustrasi mulai mendidih. "Ini tentang cinta dan pengorbanan. Tampaknya kita memiliki definisi yang berbeda tentang kedua hal itu." "Berhenti! Kalian berdua, berhenti!" teriak Kak Rendra, berdiri dan menepuk meja sehingga cangkir kopinya bergetar. Dia memandangi kami berdua, wajahnya berkerut dalam penderitaan. "Ini sudah kacau. Semuanya sudah kacau." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Maya, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Selama ini aku pikir rezekiku saja yang semakin lancar. Aku merasa bangga bisa menafkahi keluarga dengan baik. Ternyata..." Suaranya tercekat. Ternyata itu bukan semata usahaku. Lalu dia menoleh ke istrinya. "Dan kau, Sari, jangan bicara seperti itu pada Maya.
Dia melakukan ini dengan niat baik. Niat yang mungkin salah caranya, tapi tujuannya tulus. Tulus, Sergasari, masih panas. Kalau tulus, kenapa harus diam-diam? Kenapa tidak dari dulu dikatakan? Ini agar kami merasa berhutang budi? Agar kau bisa merasa lebih unggul? Lihatlah, aku yang menyelamatkan kalian. Perkataannya itu seperti tamparan. Aku merasa terpojok. Apakah itu niatku yang tersembunyi? Tidak. Aku yakin tidak. Tapi di sudut gelap hatiku, sebuah suara kecil berbisik. Apakah kau benar-benar tidak pernah, sekecil apapun, merasa superior karena telah melakukan ini? Kalian berdua tidak mengerti. Bisikku, air mata mulai mengalir lagi. Aku diam karena aku tidak ingin kalian merasa seperti ini. Tersinggung. Aku ingin kalian bahagia, merasa aman. Aku pikir itulah yang dilakukan keluarga. Keluarga itu jujur, Maya, Tangisari, tapi kali ini amarahnya sudah luluh menjadi kelelahan dan rasa terluka. Keluarga itu berkomunikasi, bukan menyimpan rahasia besar selama 10 tahun dan kemudian melemparkannya di saat seperti ini. Aku tidak bermaksud melemparkannya, protesku. Kalian yang melemparkan surat pengusiran itu lebih dulu. Apa yang harus kulakukan? Diam saja dan pergi dengan patuh. Sementara kalian hidup nyaman di rumah yang sebagian besar kubayar, dengan alasan privasi? Pertanyaanku menggantung di udara. Tidak ada yang bisa menjawab. Kak Rendra menarik napas dalam-dalam. Surat itu ide Sari. Aku setuju karena memang terasa sempit. Dan aku pikir kau akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Ucapku, pedih. Tapi itu bukanlah intinya, Kak. Intinya adalah, setelah semua yang terjadi, kalian memilih untuk mengusirku dengan surat pengacara, bukan duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati seperti keluarga. Aku memandangi mereka berdua, dua orang yang paling kukasihi, yang kini terlihat seperti orang asing. Luka pengkhianatan terlalu dalam. Rahasiaku, yang kupikir adalah bukti cinta, ternyata adalah bom waktu. Dan tindakan mereka adalah pemicunya. Aku butuh waktu, kataku akhirnya, suaraku lirih tapi tegas. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku akan pergi untuk sementara. Mungkin menginap di hotel atau di apartemen teman. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan kembali ke kamarku. Kali ini, aku tidak mengunci pintu. Biarlah mereka merasakan beratnya diam yang mereka ciptakan. Aku mulai melemparkan beberapa pakaian ke dalam tas ransel. Pikiranku kalut. Siapa yang salah dalam situasi ini? Apakah niat baikku yang salah karena disampaikan dengan diam? Ataukah mereka yang salah karena tidak bisa melihat pengorbanan di balik kemandirian mereka? Ataukah semua orang bersalah karena telah memainkan peran dalam sandiwara keluarga yang rapuh ini? Saat aku mengangkat tas, mataku tertuju pada foto lama di meja belajarku. Foto kami berempat, ayah, ibu, Kak Rendra, dan aku, berdiri di halaman rumah ini, tersenyum lepas. Rumah yang sama yang kini menjadi saksi bisu kehancuran hubungan kami. Aku meninggalkan kamar, berjalan melewati ruang tamu di mana mereka masih terdiam, dan membuka pintu depan. Udara pagi yang segar menyambut, tapi tidak mampu mendinginkan kepedihan di dalam hati. Aku akan menghubungi kalian, kataku, sebelum menutup pintu. Langkahku terasa berat saat berjalan menjauhi rumah itu. Bukan hanya rumah fisik yang kutinggalkan, tapi juga ilusi tentang keluarga yang selama 10 tahun kupercayai. Aku telah membayar cicilan rumah mereka dengan uang, tapi kini, mereka membuatku membayar harga yang jauh lebih mahal. Keyakinanku bahwa keluarga adalah tempat yang aman.